Universitas Widya Agama Malang kembali mengukir sejarah. Hari Rabu 22 Juli 2026 menjadi momen berharga di mana diselenggarakannya kegiatan rapat terbuka Senat dalam rangka pengukuhan guru besar. Momentum bersejarah ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi kedua profesor yang dikukuhkan, tetapi juga bagi seluruh sivitas akademika Universitas Widya Agama Malang. Berbagai rangkaian prosesi telah dipersiapkan secara matang sebagai bentuk penghormatan terhadap pencapaian akademik tertinggi tersebut. Halo pemirsa, senang sekali saya Belinda Amanda dapat menyapa Anda pada hari ini, dan saat ini saya sedang berada di Universitas Widya Agama untuk bersama-sama mengikuti serangkaian acara rapat terbuka Senat Universitas Widya Agama dalam pengukuhan guru besar. Dan hari ini Widya Agama kembali mengukuhkan dua guru besar yang menjadi tombak untuk dunia pendidikan dan yang pastinya juga di dunia penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti serangkaian acara pengukuhan, dan seperti apakah serangkaian acara pengukuhan pada hari ini, berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Suasana pagi di Universitas Widya Agama Malang mulai dipadati tamu undangan dari berbagai kalangan akademisi, pemerintah, yayasan, hingga keluarga besar profesor yang akan dikukuhkan. Berbagai persiapan dimulai dari registrasi tamu, pengecekan perlengkapan acara hingga gladi resik demi memastikan prosesi berjalan dengan hikmat. Suasana hikmat menyelimuti ruang sidang Universitas Widya Agama Malang saat berlangsungnya rapat terbuka Senat Universitas Widya Agama Malang dalam rangka pengukuhan guru besar. Selalu diawali oleh dedikasi, ketekunan, dan pengabdian tanpa henti. Hari ini, dedikasi itu bermuara pada sebuah kebanggaan yang akan tercatat dalam perjalanan Universitas Widya Agama Malang. Dengan penuh sukacita, kita menyambut pengukuhan guru besar ke-10 dan ke-11, Profesor Dr. Insinyur Ririn Prihandarini MS, dan Profesor Dr. Ana Sopana Supriyadi, SEMSI AKCE CME. Sebuah momentum bersejarah yang mempertegas kiprah Universitas Widya Agama Malang sebagai institusi pendidikan tinggi yang terus melahirkan akademisi unggul, inovatif, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Senat Universitas Widya Agama Malang memasuki ruang upacara. Hadirin, kami mohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Widya Gama. Pembukaan rapat terbuka Senat Universitas Widya Gama Malang oleh Ketua Senat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Universitas Widya Gama Malang dalam rangka pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Ririn Prihandarini, MS, dan Profesor Dr. Anna Supana Supriyadi, SE, MSI, serta pelantikan dan penyerahan SK baru Guru Besar Emeritus saya nyatakan dibuka. Pembacaan surat keputusan dan riwayat hidup Guru Besar oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum. Rangkaian pembukaan dilanjutkan dengan pembacaan kalam ilahi, pembacaan surat keputusan Senat, serta pembukaan resmi rapat terbuka oleh Ketua Senat Universitas Widya Gama Malang. Prosesi ini menjadi awal dari pengukuhan akademik tertinggi yang diberikan kepada dosen atas dedikasi dan kontribusinya di bidang ilmu pengetahuan. Asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Tembusan terkait ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2026, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Brian Yuliarto ditandatangani. Daftar riwayat hidup Profesor Dr. Anna Supana Supriyadi, SE, MSI, AK, CEJME, Guru Besar Bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik. Riwayat pendidikan 2001 S1 UEG, 2003 S2 UGM, 2013 S3 UB, 2013 profesi ICMA Australia, 2014 profesi PPAST MCE. Publikasi karya akademik, Jurnal Internasional Scopus sejumlah 9. Agenda pengukuhan Guru Besar Universitas Widya Gama Malang masih terus berlanjut. Agenda selanjutnya yakni mendengarkan orasi ilmiah dari masing-masing guru besar yang akan dikukuhkan hari ini. Sebelum penyampaian orasi ilmiah, para hadirin disuguhkan tayangan video profil masing-masing guru besar yang menggambarkan perjalanan akademik, kontribusi penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kesempatan pertama, Profesor Dr. Insinyur Ririn Prihandarini, MS, menyampaikan orasi ilmiah berjudul Revolusi Bioindustri, mewujudkan pertanian berkelanjutan dan pemulihan lingkungan. Melalui orasi tersebut, beliau menekankan pentingnya inovasi bioindustri sebagai solusi dalam mewujudkan sistem pertanian yang berkelanjutan sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan. Krisis pangan, degradasi tanah, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, hingga menurunnya kualitas kesehatan ekosistem merupakan tantangan nyata yang dihadapi umat manusia. Pertanian modern yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dan penggunaan bahan kimia sintetis secara berlebihan telah memberikan dampak besar terhadap kerusakan lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia dalam Al-Quran. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka
sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. 2. Memanfaatkan sumber daya lokal dan terbarukan, mengintegrasikan pertanian dan lingkungan, menghasilkan produk sehat yang berkelanjutan, mengurangi emisi dan pencemaran lingkungan. Islam sesungguhnya telah mengajarkan konsep keberlanjutan jauh sebelum istilah sustainable development dikenal dunia modern. Allah berfirman, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Ayat ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian bumi merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pemulihan lingkungan melalui bioindustri. Kerusakan lingkungan akibat industri penggunaan pestisida berlebihan, pencemaran air, degradasi lahan, memerlukan solusi ilmiah yang berkelanjutan. Dalam hal ini, bioindustri berbasis mikroorganisme memiliki peranan penting dalam pemulihan lingkungan. Teknologi bioremediasi, fitoremediasi mampu digunakan untuk menguraikan limbah organik, memulihkan pencemaran logam berat dan tambang-tambang, mengurangi residu pestisida, mengolah limbah domestik dan industri, memperbaiki kualitas air dan udara. Pendekatan biologis jauh lebih aman dibandingkan metode kimia yang seringkali menghasilkan residu baru. Oleh sebab itu, masa depan pemulihan lingkungan sangat bergantung pada pengembangan ilmu mikrobiologi lingkungan dan bioteknologi pertanian. Allah telah mengingatkan manusia agar menjaga keseimbangan alam. Dia telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan agar kamu jangan merusak keseimbangan alam itu. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-8. Hadirin yang berbahagia, revolusi bioindustri menghadapi berbagai tantangan, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pertanian ramah lingkungan, ketergantungan petani pada pupuk dan pestisida kimia, kurangnya inovasi hilirisasi hasil riset, keterbatasan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan industri. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pusat inovasi transformasi masyarakat. Kampus tidak boleh hanya menjadi menara gading ilmu pengetahuan, tetapi harus hadir memberikan solusi nyata bagi persoalan bangsa dan lingkungan. Hadirin yang saya hormati, melalui pidato ini saya ingin menegaskan bahwa revolusi bioindustri merupakan jalan strategis menuju pertanian berkelanjutan dan pemulihan lingkungan. Pemanfaatan mikroorganisme, teknologi hayati, dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana merupakan bentuk ikhtiar ilmiah sekaligus pengalaman nilai-nilai Islam dalam menjaga bumi sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu pengetahuan yang kita kembangkan mampu menjadi cahaya bagi peradaban, memperkuat ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan menghadirkan kesejahteraan bagi umat manusia. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan akademik dan pengabdian saya hingga saat ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan pahala yang berlipat. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan karuniakanlah pemahaman yang benar. Akhir kata dari orasi ini saya mengaturkan terima kasih kepada Menristek Dikti, Kepala LL Dikti 7, Profesor Diah Savitri, Ketua Dewan Pembina, Dewan Pengurus, dan Dewan Pengawas Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama, Pak Rektor, dan seluruh jajarannya, Ketua BPM, Budekan Fakultas Pertanian, dan teman-teman di Fakultas Pertanian Widyagama, PT Utomo Dek, Pak Darmawan Utomo yang kini juga sebagai
Honorary Konsul Republik Belarus yang telah memanfaatkan ilmu saya mikrobiologi untuk produk industri yang telah membantu saya dalam mencapai jabatan fungsional tertinggi di universitas sebagai guru besar. Selanjutnya Profesor Dr. Ana Sopana Supriyadi SE MSI AKCA CMA menyampaikan orasi ilmiah yang bertajuk Akuntansi Kearifan Lokal dari Nilai Budaya menuju Akuntabilitas dan Keberlanjutan Organisasi. Dalam paparannya, beliau menjelaskan pentingnya integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam praktek akuntansi modern guna memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Pengukuhan dua guru besar ini menjadi tonggak penting bagi Universitas Widyagama Malang dalam memperkuat kualitas pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kehadiran dua guru besar diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, serta peningkatan daya saing universitas di tingkat nasional maupun internasional. Melalui orasi ilmiah ini, saya mengajak kepada kita semua untuk melihat bahwa budaya lokal bukan sekedar warisan, melainkan sumber inspirasi dalam membangun organisasi yang berintegritas dan berkelanjutan. Hadirin yang kami hormati, sangat banyak yang bertanya, Bu Ana meneliti akuntansi Tengger, akuntansinya di mana? 3 tahun terakhir ini saya meneliti akuntansi Bantengan, akuntansinya di mana? Ini pertanyaan yang banyak sekali, khususnya yang bukan dari akuntan. Salah satunya Pak WR1. Bu, akuntansinya di mana? Bantengan kok akuntansi begitu ya? Nanti saya jelaskan Pak saat orasi ilmiah begitu kira-kira. Nggih. Jadi banyak sekali definisi akuntansi, proses mengidentifikasi, mencatat, melaporkan data transaksi keuangan yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Ya, ini ada ketua IAI, kalau salah nanti saya bisa betul ya Prof ya? Oke. Nah, fokus kajian saya Bapak Ibu banyak sekali bidang akuntansi, setidaknya ada 7. Kalau kita mereview dari standar akuntansi keuangan dan juga IAI, tapi saya ada di pojok nomor 7. Jadi akuntansi sektor publik. Kenapa? Ya, fokus kajian saya berada pada akuntansi yang berbicara tentang pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan organisasi, menekankan sebuah prinsip partisipatif, akuntabilitas dalam proses penganggaran maupun keberlanjutan. Nah, saya melihat bahwa keberhasilan akuntabilitas publik tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan standar yang normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Itulah yang saya angkat Bapak Ibu. Next. Ya. Selama bertahun-tahun, lebih dari 1 dekade ya, akuntansi yang selama ini banyak dipelajari dengan akuntansi yang bertujuan mencari keuntungan. Tadi di luar sana saya banyak diwawancarai juga oleh para wartawan. Bukannya akuntansi mencari keuntungan, ya itu akuntansi private sector. Seluruh perusahaan didirikan untuk memperoleh keuntungan. Tetapi yang saya pelajari, akuntansi sektor publik tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi untuk memberikan pelayanan kepada publik, bahkan untuk uri-uri budaya. Nah, itu yang akan saya kaji, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita lihat di 2 pohon besar tadi, ya, ada akuntansi sektor publik, private, ada sektor publik, saya kembali kepada ilmu akuntansi sektor publik. Di orasi yang kemarin saya ikuti, rata-rata salah satunya Prof. Icuk juga berbicara tentang sektor publik tapi government, pemerintahan ya. Di sini banyak bupati, wali kota hadir. Saya mengambil sisi lain, yaitu sebuah komunitas di pinggiran yang mungkin jarang dilirik oleh peneliti lain.
Jadi saya meneliti tentang akuntansi komunitas yang ada di Indonesia. Itulah kajian saya. Dan perjalanan ini diawali dari ketika saya di S3 di Brawijaya, di multiparadigma, di mana ternyata akuntansi itu bisa dilihat dari berbagai perspektif, ya. Salah satunya adalah perspektif interpretif yang multiparadigma, Mas. Sebelum ini, ya. Jadi itulah kenapa di Brawijaya itu akuntansinya aneh-aneh, ya. Salah satunya saya disertasinya adalah akuntansi Tengger. Jadi perjalanan penelitian yang saya lakukan selama lebih dari 1 dekade memiliki satu benang merah, yaitu mengungkap praktek akuntansi yang hidup dalam berbagai komunitas kearifan lokal di Indonesia. Sekali lagi, perjalanan ini diawali dari disertasi saya yang ada di suku Tengger. Dan salah satu pembimbingnya hadir di sini, Prof. Ali. Terima kasih yang membimbing saya dari lembar ke lembar disertasi saya. Ada banyak temuan dalam disertasi saya, Bapak Ibu, yang intinya 3 temuan besar dalam disertasi saya. Ternyata kearifan lokal yang ada di suku Tengger itu benar-benar mempengaruhi ketika orang Tengger itu beranggaran. Contohnya, kearifan lokal setuhu. Setuhu kalau bahasa Indonesianya adalah patuh. Patuh itu terimplementasi ketika mereka menyusun anggaran. Jadi musrenbang tetap dilakukan, patuh pada pemerintah, tapi musyawarah warga Tengger juga tetap dilakukan karena patuh pada Pak Inggi. Nah, ini saya ngundang suku Tengger, tapi semoga ada yang hadir. Terima kasih dari suku Tengger. Itu adalah titik perjalanan saya. Selain itu ada kearifan lokal Sayan, ya, di mana orang Tengger itu tingkat gotong royong dan kebersamaannya sangat tinggi. Jadi ketika dana dari pemerintah untuk pembangunan tidak cukup, maka orang Tengger akan iuran, akan berdonasi untuk membangun, ya, apa yang ada di suku Tengger. Jadi Bapak Ibu, itulah perjalanan saya dimulai tahun 2012-13 ketika saya menempuh S3 dan disertasi saya dipublikasikan di jurnal internasional, ada 2. Setelah kedua guru besar menyampaikan orasi ilmiah, prosesi dilanjutkan dengan pengalungan tanda guru besar oleh rektor sebagai simbol pengukuhan jabatan akademik tertinggi. Momen tersebut kemudian diikuti dengan penandatanganan fakta integritas oleh kedua guru besar sebagai bentuk komitmen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Prosesi dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang menjadi simbol penghormatan terhadap bangsa sekaligus pengingat akan peran akademisi dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Universitas Widya Gama Malang juga memberikan penghormatan kepada para akademisi senior melalui penyerahan surat keputusan Profesor Emeritus oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widya Gama Malang. Penghargaan tersebut diberikan kepada 6 profesor sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi mereka terhadap dunia pendidikan tinggi. Penyerahan surat keputusan turut didampingi oleh Profesor Hajah Muryati SEMM bersama Rektor Universitas Widya Gama Malang.
Pidato Rektor yang terhormat Dr. Anwar SHM Hum, kami persilakan. Memulai acara sambutan saya mengajak kepada kita semua untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua diberi sehat dan berkesempatan hadir dalam forum, dalam suasana yang berbahagia ini. Setelah prosesi akademik selesai, acara dilanjutkan dengan pidato Rektor Universitas Widya Gama Malang, Dr. Anwar SHM Hum, yang menyampaikan apresiasi atas penyampaian kedua guru besar serta menegaskan komitmen universitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bapak sekalian yang saya hormati, Peraturan Mendiknas Sains Teknologi 52/2025 tentang profesi dan karir dosen dimungkinkan profesor yang pensiun di perguruan tinggi, terutama negeri, berbadan hukum, yang lebih 70 tahun, tetap boleh menjadi profesor kalau pindah ke swasta. Itu aturan barunya. Karena itulah, antisipasi aturan baru ini kami membentuk tim kecil, melakukan pemetaan sumber daya manusia yang kita butuhkan untuk penguatan Widya Gama Malang. Termasuk saya tugaskan Direktur Pasca Sarjana Profesor Haji Suraji, ya, yang lagi tersenyum itu. Boleh berdiri Bapak? Ya, itu adalah saya tugaskan untuk melobi para profesor emeritus bersama dengan Dekan Fakultas Teknik ya, Pak Dr. Chandra. Saya tugaskan melobi. Saya bilang hati-hati, jangan sampai beliau tersinggung. Beliau itu orang yang tidak kehabisan popularitas. Pendekatan harus baik. Kami tawarkan setelah kami petakan kebutuhan kami di Widya Gama Malang, dan kami petakan SDM yang memang mumpuni untuk mengangkat Widya Gama lebih maju lagi. Kami tugaskan teman-teman melobi beliau-beliau dengan pendekatan kearifan. Alhamdulillah, beliau-beliau luar biasa, tidak pernah menyoal tentang berapa honor yang kami terima. Nampaknya sadar betul waktunya beramal semakin banyak. Dan itu kami sampaikan terima kasih ya pada Bapak Ibu Bapak Profesor Emeritus. Di sini tadi sudah kita lihat pelantikan dan penyerahan SK Profesor Emeritus Armanu. Tadi sudah mau berdiri kembali ya. Ini beliau adalah Ketua Dewan Guru Besar Universitas Brawijaya Malang 2022-2024. Bosnya para profesor di UB. Ya, enggak main-main ya kita terima. Kita juga di sini ada Profesor Emeritus Mariuni juga dari sama-sama ekonomi. Mohon berdiri Pak Prof. Dia dari Universitas Brawijaya, dan ada Profesor Emeritus Sony Leksono. Mohon berdiri Prof. Sony. Beliau adalah juga guru besar ekonomi, PNS DPK dari LDT di sesuatu swasta di Malang. Terima kasih. Nah, beliau bertiga ini kami proyeksikan untuk mengisi home base program S3 Sains dan Manajemen. Kami baru membuka S3 Sains ini minggu semester lalu. Nah, sekarang sudah jalan mahasiswanya, termasuk mahasiswanya tadi ada Ibu Sekda ya. Jadi itu dosen ibu nanti beliau-beliau yang mengajar. Nah, itu kami proyeksikan ke sana sekaligus memperkuat S2 kami di Magister Manajemen dan juga memperkuat S1 kami di ekonomi. Alhamdulillah beliau luar biasa semua. Juga kami telah merekrut dan menawarkan dan alhamdulillah tadi diterima dengan sukarela oleh beliau, yaitu Bapak Profesor Emeritus Agus Suharjono. Mohon berdiri Bapak Prof. Nah, beliau dari Teknik Sipil Universitas Brawijaya Malang. Orang-orang hebat semuanya. Makasih Prof. Nah, itu untuk memperkuat S1 Teknik Sipil yang ada sekarang. Juga kami akan ajukan S2 Teknik Sipil dalam waktu 2 minggu ini. Mohon doanya, mudah-mudahan apa yang kami rencanakan semua berjalan dengan lancar. Bersama juga dengan Profesor Emeritus Budi Sugiarto. Mohon berdiri Prof. Juga nanti akan sama dengan Profesor Agus Suharjono. Makasih Prof. Untuk memperkuat nanti pembukaan S2 Teknik Sipil yang akan kami ajukan dalam waktu dekat ini. Juga kita memiliki dosen Profesor Emeritus adalah Profesor Dr. Joko Kustono. Mohon berdiri Prof. Nah, kalau beliau sudah dari Universitas Negeri Malang, Ibu Prof dari Universitas Negeri Malang dan sudah lama mengajar di kami, membantu kami. Makasih banyak Prof. Nah, baru kami ikat sebagai status Profesor Emeritus. Secara aturan, mereka sudah 70 tahun lebih itu tidak boleh lagi menyandang gelar profesor aturannya. Kecuali mereka yang lanjut seperti ke Widya Gama ini berhak mendapat gelar baru namanya Profesor Emeritus. Karena itu Bapak Emeritus berhak untuk menggunakan gelar itu sampai dengan
kontrak selesai. Insya Allah sampai selama-lamanya lah di Widagama, amin. Meskipun bukan dosen tetap masuk kami, dosen LB. Karena itu atas nama pimpinan Universitas Widagama Malang, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para profesor emeritus yang dengan sukarela, dengan ikhlas bergabung untuk mengabdikan ilmunya dan menambah amalnya, perbesar amal di Universitas Widagama Malang. Saya katakan perbesar amal karena ketika kami sampaikan, maaf Prof, kami nanti menyiapkan ruang untuk Prof, tapi nggak seperti semewah di UB atau di UM. Beliau tersenyum aja, alhamdulillah beliau dengan menerima semua itu. Kami pakai standar di Widagama Malang. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kami saat ini sudah memiliki 16 guru besar tetap di Widagama Malang. Sambutan Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang oleh Profesor Haji Abdul Mukhti Fajar SHMS yang akan dibacakan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang, Profesor Dr. Haja Muryati, SEMM. Rangkaian rapat terbuka Senat Universitas Widyagama Malang dalam rangka pengukuhan 2 guru besar ditutup dengan berbagai agenda seremonial yang syarat makna. Selanjutnya, sambutan Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang yang dibacakan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan, Profesor Dr. Hajah Muryati SEMM. Dalam sambutannya disampaikan harapan agar para guru besar terus menjadi penggerak inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tatkala seorang dosen melalui SK Mendikbud Ristek Dikti telah ditetapkan sebagai guru besar dalam bidang keilmuan tertentu di suatu perguruan tinggi, sebenarnya sudah sah secara hukum dan kokoh sebagai guru besar, meskipun tidak dilakukan upacara pengukuhan seperti acara hari ini. Namun, demikian, tetap menghormatinya dan mengapresiasi atas acara tersebut. Dan dalam kesempatan ini, kami atas nama Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang mengucapkan selamat kepada 2 guru besar, yaitu Profesor Dr. Insinyur Ririn Prihandani MS dan Profesor Dr. Hajah Ana Sopana Supriyadi SEMS AK. Senat Universitas dan para hadirin yang saya muliakan, kita semua telah mendengarkan dan menyimak surat keputusan dari Menteri terhadap pengangkatan kedua guru besar kita yang barusan aku sebut, ya, yaitu pembacaan riwayat hidup, kurikulum vitae, dan penayangan video profil serta orasi masing-masing guru besar tadi, orasi ilmiahnya. Kita sangat senang sekali karena apa yang disampaikan betul-betul kalau dilaksanakan akan sangat bermanfaat buat masyarakat. Profesor Dr. Ririn Prihandani MS diangkat dalam jabatan guru besar dalam bidang mikrobiologi, pertanian, dan Profesor Dr. Hajah Ana Sopana Priyadi SEMSI AK diangkat dalam bidang guru besar bidang akuntansi sektor publik. Sangat menarik dalam pengukuhan guru besar hari ini bahwa beliau Profesor Ririn dan juga Bu Sopana semuanya dalam
keilmuannya masing-masing. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 7 Jawa Timur, Profesor Dr. Diah Sawitri SEMM, yang menyampaikan apresiasi kepada Universitas Widyagama Malang atas bertambahnya guru besar sebagai wujud peningkatan mutu sumber daya manusia dan penguatan kualitas akademik perguruan tinggi. 2 profesor yang dikukuhkan hari ini, insya Allah profesor yang dikukuhkan adalah profesor yang punya agen perubahan atau menjadi agent of change, sebagai profesor yang berdampak, profesor yang mampu melakukan perubahan untuk Indonesia kita tercinta, dan profesor yang berkontribusi nyata untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Ini harapan besar ini. Bapak Ibu, kami berharap sekali kegiatan hari ini tadi disampaikan oleh Prof Senior, Prof Muryati ya, ibu saya, guru saya, senior saya ini adalah luar biasa. Pada saat beliau menyampaikan arahan, ada satu titik untuk bagaimana membawa Universitas Widyagama Malang ini untuk menjadi universitas yang berstandar internasional atau global dengan tetap mengedepankan karakter dan keunggulan lokal. Itu yang disampaikan beliau, intinya itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, itu sejalan dengan Permendikbudristek nomor 39 tahun 2025. Bagaimana para profesor ini nanti bisa betul-betul mengedepankan mutu ya yang telah disampaikan oleh ketua pembina. Ini menjadi peluang dan kekuatan baru. Permendikbudristek itu ada 2, yang 39 ya. Yang 39 2025 adalah yang terkait dengan penjaminan mutu, 39 tahun 2026 tentang profesi karir dosen atau JAD. Yang saat ini dikukuhkan adalah Permendikbudristek 39 2026. Nah, untuk itu 26 dan 25 sejalan untuk mewujudkan kampus berdampak, untuk mengedepankan mutu. Para profesor hadir untuk memecahkan masalah. Misalkan kolaborasi dengan Pak Bupati Sumeneb ya. Bagaimana masalah-masalah yang ada di sana, perguruan tinggi hadir, profesor hadir untuk memecahkan masalah. Ini yang kami tunggu-tunggu. Sesuai dengan asta cita keempat Presiden dan Wakil Presiden, profesor punya peranan penting untuk mencapai tujuan nasional dengan mengedepankan karakter dan keunggulan lokal yang menjadi kekuatan untuk saat ini. Itu menjadi fondasi emas kita, bahwa profesor adalah aset yang strategis bagi perguruan tinggi. Nah, kami berharap kalau tadi katanya profesor senior saya, Prof Muryati, jangan sampai profesor ini tidak bermutu, intinya begitu ya. Profesor itu harus bermutu dalam setiap langkahnya. Langkah profesor ada di Tridharma perguruan tinggi. Ya, di pendidikannya, di penelitiannya, dan juga di pengabdian masyarakatnya. Ini profesor. Pembacaan doa. Para profesor yang tadi dikukuhkan maupun yang diangkat menjadi profesor emeritus. Menjelang penutupan, seluruh hadirin berdiri untuk menyanyikan Mars Widyagama, dilanjutkan dengan pembacaan doa sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Suasana hikmat semakin terasa ketika lagu syukur mengiringi penutupan acara. Izinkan saya memimpin secara Islami, dan yang berkeyakinan berbeda mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma rzuqna ar-ridha wal barakah wal manfaah ila hajati jam'iyatina Widyagama wa hajati Profesor Ririn Prihandarini wa Profesor Ana Sopana Supriyadi. Ya Allah, berikan kami ridha, barakah dan manfaat atas segala hajat kampus kami Universitas Widyagama Malang dan hajat-hajat Profesor Ririn Prihandarini dan Profesor Ana Sopana Supriyadi. Jadikan kami semua orang-orang yang berdampak baik bagi masyarakat. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama yassartahuma li hadzal maqam fayassir lana umurana umurad dunya bil maisarah wa umurul akhirah bil maghfirah. Ya Allah. Penutupan rapat terbuka Senat Universitas Widyagama Malang oleh Ketua Senat. Ketua Senat kemudian secara resmi menutup rapat terbuka Senat Universitas Widyagama Malang. Seluruh anggota Senat meninggalkan ruang upacara secara berurutan. Diikuti prosesi penyerahan buket bunga dan penyampaian ucapan selamat kepada Profesor Dr. Insinyur Ririn Prihandarini, MS, dan Profesor Dr. Ana Sopana Supriyadi, SE, MSI, AKC, ACMA, serta 6 profesor emeritus yang menerima penghargaan pada kesempatan tersebut. Proses yang saya jalani tentunya ada konsistensi. Jadi kita sebagai dosen harus konsisten menulis sesuai dengan kepakaran kita. Jadi tidak sekedar menulis tapi sesuai dengan kepakaran saya. Kebetulan saya ahli di bidang akuntansi, sektor publik, kepakaran akuntansi kearifan lokal. Lah, tema ini hampir belum dilirik oleh yang lainnya karena ada di pinggiran gitu ya. Tetapi saya ingin membangun bahwa akuntansi tidak sekedar angka, tapi ada nilai budaya, ada nilai sosial yang kemudian akan mempengaruhi ketika mereka berinteraksi, beranggaran ya dalam kehidupan sehari-hari, karena pada hakikatnya semua kehidupan kita itu ada akuntansinya gitu. Karena itulah menambah 2 profesor baru ini dan 6 yang kami ambil dari perguruan tinggi besar, 4 dari UB, 1 dari UM, 1 dari LEDT, PNS, DPK. Alhamdulillah itu memperkuat kualitas dan kegiatan akademik di Widyagama Malang. Tentu kami berbangga, senang, karena itu perguruan tinggi itu mau tidak mau salah satu indikatornya kan sejauh mana melahirkan profesor, baik yang profesor baru maupun Profesor Emeritus. Luar biasa. Yang kita ambil misalnya emeritus itu orang-orang hebat. Misalnya ada mantan ketua Dewan Guru Besar UB. Bosnya profesor ya. Kita pakai sekarang dosen kita. Jadi ada 3 profesor kita memperkuat S3 Sains Manajemen kita. Prodi baru, kami dirikan baru tahun lalu, sudah berjalan semester ini. Kemudian dari teknik sipil 2 orang profesor yang kita perkuat untuk memperkuat S1 sipil dan juga pembukaan S2 sipil yang baru. Kami akan ajukan bulan ini insyaallah. 1 profesor di bidang mesin. Nah, jadi itu luar biasa kekuatan kami insyaallah betul-betul bisa membawa Widyagama semakin berkiprah, baik nasional maupun internasional, sebagaimana menjadi visi kami. Ya, saya itu jadi mulai S1 itu memang sudah tertarik dengan mikroorganisme untuk bisa digunakan sebagai pengganti pupuk unsur hara ya, penambah unsur hara, kemudian
dekomposer, jadi membersihkan pupuk kandang, kotoran-kotoran sampah menjadi pupuk organik. Terus ya seperti itulah. Kemudian mikroorganisme yang dipakai untuk membasmi patogen-patogen ya. Jadi sebetulnya Allah itu sudah menurunkan makhluknya untuk bekerja di alam ini. Tapi selama ini kan tidak begitu diperhatikan, kita percaya menggunakan bahan-bahan kimia, sehingga itulah yang menyebabkan kerusakan-kerusakan di alam ini. Saya kepingin nantinya itu semuanya itu dari makhluk untuk alam ini. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama yang melibatkan pimpinan universitas, Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, para profesor, serta tamu undangan. Suasana penuh kehangatan berlanjut dalam ramah tamah di mana keluarga kedua guru besar turut bergabung menerima ucapan selamat dari para undangan. Pemirsa, pengukuhan guru besar menjadi capaian tertinggi akademis seorang dosen, dan juga pencapaian tertinggi ini diharapkan nantinya bisa menjadi pedoman dan juga motivasi untuk meningkatkan pengabdian dosen kepada masyarakat khususnya di Universitas Widya Gama Malang. Dan tadi kita sudah saksikan bersama seluruh serangkaian acara pengukuhan guru besar di Universitas Widya Gama Malang. Untuk itu saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.